beberapa bulan lalu ketika Paskah di bulan April kemarin ya, saya ada pelayanan, saudara. Saya ada pelayanan di Manado Ministry. Saya dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan biasa-biasa aja. Seperti pelayanan saya tetap semangat gitu ya saudara ya. Tapi begitu saya khotbah, itu temanya saya bawakan kasih yang sempurna, Paskah kan. Itu Tuhan Yesus mati karena kasihnya yang sempurna bagi kita. Setelah selesai saya khotbah, saya pusing saudara. Saya pusing, tiba-tiba pusing sekali di kepala. Akhirnya saya turun dari mimbar. Saya sudah oleng, saudara. Panitia sudah bilang, "Ibu Ana kenapa? Pusing?" "Iya, pusing sekali saya." Saya dituntun, saya duduk di sofa, dikasih air minum, dikasih teh manis, dikasih makan kue ya saudara, mungkin perut kosong atau apa gitu ya. Jadi tetap saya minum, tapi begitu semua yang masuk saya muntah keluar. Mohon maaf saya bilang muntah. Saya muntah sampai di lantai penuh. Aduh, saya kenapa ya, saya bilang. Saya masih berpikir saudara. Saya kenapa ya, salah makan apa enggak? Enggak sih, siang-siangnya saya makan biasa. Itu udah, itu sudah terlalu pusing, gak kuat lagi saya. Saya udah pegang kepala saya, udah gak bisa, dan sudah mulai saya sudah mulai kunang-kunang gitu saudara ya. Dan mereka bilang, "Aduh gimana ya, apa kita bawa ini?" Saya bilang, "Tolong bawa saya ke rumah sakit terdekat." Nah pada waktu itu rumah sakit terdekat itu rumah sakit Pertamina di Rawasari. Karena pelayanan saya di Rawasari, di salah satu restoran ya di situ. Akhirnya panitia bawa saya ke rumah sakit Pertamina itu. Kemudian diperiksa sama dokter. Kemudian panitia tanya sama saya, "Biasanya Ibu Ana kalau sakit dibawa ke rumah sakit mana?" Kan saya bilang saya kayaknya asam lambung, karena memang saya asam lambung. Terus saya bilang saya biasanya di rumah sakit Tebet karena saya dekat ke rumah. Kepala saya ini kenapa, pusingnya karena apa? Nah di situ terlihat hasilnya bahwa ada pendarahan di otak. Dan saya kaget juga. Kok bisa ya? Biasanya pendarahan di otak itu kan tensinya tinggi ya. Tekanan darah tinggi. Saya nggak ada riwayat tekanan darah tinggi, nggak ada. Saya selalu periksa, check up, tekanan darah saya rendah, di bawah 100 selalu. Gitu. Kok ini tiba-tiba ada pecah pembuluh darah? Terus akhirnya diberitahu ke keluarga. Saya telepon keluarga, saya dirawat di rumah sakit. Kaget semua keluarga. Lah sakit apa? Kok tadi sehat-sehat kok sekarang dirawat? Saya bilang saya pusingnya nggak kuat lagi. Nah akhirnya kemana? Akhirnya ya udah, kalau urusan otak itu berarti di PON kan, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Saya dibawa ke situ dan masuk UGD. Saya di CT scan ulang di situ. Nah disitulah waktu di rumah sakit Tebet itu sudah 30 cc tergenang darahnya. Tapi begitu ke rumah sakit PON naik 37 cc. Dalam keadaan emergensi. Ini harus segera dioperasi. Saya kaget. Sebenarnya hati saya ini takut dioperasi, jujur takut dioperasi. Tapi kalau memang itu saran dokter dan itu memang sudah jalannya untuk saya operasi, ya sudah, saya pikir ya udahlah dioperasi gitu. Nah terus akhirnya dipersiapkanlah kamar operasi dan saya masih sadar, saya masih
bisa merasakan kok saya pusing banget gitu. Semua saudara-saudara bilang pusingnya gimana? Pusing banget. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gitu. Nah, dokter mencoba untuk memberikan obat terlebih dahulu supaya darah yang keluar itu bisa diserap oleh tubuh gitu. Jadi dia mengering, diserap oleh tubuh. Tapi sudah diminum itu obatnya nggak mempan karena lebih deras darah yang keluar. Jadi akhirnya memang darurat sekali dan emergensi dan harus segera operasi. Makanya semua dipanggil saudara anak saya untuk persetujuan operasi. Gitu. Nah, sambil ya tempat tidur dorong itu gerak-gerak begitu kepala saya gitu, aduh tambah pusing nggak, aduh nggak bisa. Itu penderitaan saya yang baru sekali saya alami itu, saudara. Ya luar biasa. Aduh, terus akhirnya Tuhan, saya nggak tanya Tuhan kenapa ini, enggak. Saya nggak tanya Tuhan, cuman kok bisa gitu. Saya tanya sama dokter, kok bisa ya dokter? Dokter belum bisa jelasin kenapa. Cuman dokter tanya, pernah kebentur nggak? Enggak. Terus apa ya gitu? Masih mencari, saudara. Nah akhirnya dalam mau operasi itu, saudara, di situ saya udah nggak kuat. Saya nggak sadarkan diri, saya koma. Nah saat koma itu, saudara, di situ roh saya dibawa Tuhan. Roh saya dibawa Tuhan ke tempat sunyi sekali, sepi sekali, nggak ada siapa-siapa, nggak ada mebel apapun, kosong. Entah di mana ruangan itu. Tapi saya masih kesakitan, saudara. Saya masih merasa kesakitan, tapi memang saya nggak sadar. Tapi saya merasa sakit, ya. Terus saya begini, saya teriak, saudara. Tuhan Yesus, tolong aku. Keras sekali, saudara, saya. Sampai suara saya itu bergema di ruangan kosong itu. Saya sampai nunduk begini, saudara, saking gak kuatnya. Tapi begitu saya angkat wajah saya, di situ saya lihat terang bercahaya, saudara. Saya lihat di situ, mata saya nggak bisa lihat, terlalu silau. Tapi saya tahu itu Tuhan Yesus. Saya tahu, roh saya yang tahu. Saya nggak tahu apakah itu roh saya, apa iman saya. Ya. Tapi ada sosok yang sedang duduk di kursi kerajaan. Saya bergerak ke kursi itu, saudara. Saya bergerak, saya ingin menjamah. Terang itu, tapi nggak bisa. Saya merangkak.